وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jemaah sholat subuh Masjid Fathul Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, Fathul Bayan mungkin. Tadi malam di tempatnya Pak Wikan gitu Fathul Ihsan. Sehat setuju Pak? Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejenak kita cerita malam. Saya akan menyampaikan tentang sebuah athar atau perkataan para sahabat. Salah satu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu punya keistimewaan. Pertama, beliau adalah orang yang pertama masuk Islam, termasuk orang yang pertama masuk Islam. Jadi yang pertama itu diantaranya Khadijah, istri Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali, lajeng Abu Bakar. Tapi sebenarnya seandainya umurnya lebih panjang, ada lagi bernama Waraqah bin Naufal. Itu seorang pendeta yang masih saudara dengan Siti Khadijah. Jadi ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira dalam keadaan gemetar karena didatangi malaikat Jibril, maka kemudian dibawalah Rasulullah ke pendeta tadi. Lalu pendeta tadi melihat ciri-ciri, oh ini Nabi akhir zaman. Beliau berkata, andaikan aku menangi umurmu diangkat menjadi Rasul, aku akan menjadi orang yang beriman. Tapi sebelum Rasulullah menjadi Nabi, Waraqah sudah meninggal. Itu yang pertama guys. Jadi Sayyidina Ali itu adalah orang diantaranya orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, beliau adalah sepupu Rasulullah, karena bapaknya Sayyidina Ali, Abu Thalib, adalah saudara dengan Sayyid Abdullah yang merupakan ayah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara sepupu. Yang ketiga, Ali itu adalah menantu Rasulullah. Beliau dinikahkan dengan Siti Fatimah, putri pertama Rasulullah. Yang keempat, Ali itu orang yang pintar, yang pandai dan cerdas. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, aku ini adalah gudang ilmu, kata Rasulullah. Ali adalah pintunya. Bisa dibayangkan, gudang kalau tidak ada pintunya tidak bisa masuk. Maka Ali sebagai pintunya, berarti Sayyidina Ali orang yang cerdas, yang pintar dan pandai. Bahkan beliau adalah panglima perang, ahli dalam peperangan. Suatu saat ketika seorang musuh sudah mau dipedang oleh Sayyidina Ali dalam keadaan roboh itu, kemudian meludahi mukanya Ali, musuh itu, padahal sudah mau tewas. Karena meludahi mukanya Ali, lalu Ali tidak jadi membunuh musuh tadi. Kemudian musuh tadi bertanya, kenapa kamu nggak jadi membunuh aku? Padahal aku sudah nggak bisa apa-apa. Sayyidina Ali bilang begini, aku tidak mau mengotori perang ini dengan kemarahan. Kalau aku membunuh kamu karena aku marah, engkau meludahi aku, maka perang suci ini tidak ada artinya bagi saya. Sehingga Ali kemudian melemparkan pedangnya. Ini
Ini salah satu ciri-ciri Sayyidina Ali. Beliau seorang ahli dalam strategi perang, juga penyabar gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam suatu makalah, dalam sebuah perkataannya Sayyidina Ali menggambarkan begini. Ad-dunya bustanun, kata Sayyidina Ali. Dunia ini adalah bagaikan taman-taman surga. Bayangan kita kalau taman itu kan pasti indah. Ada bunga-bunganya, ada tamannya, ada air mengalir dan sebagainya. Tetapi ini ibarat. Jadi dunia ini akan indah tazayyanat bi khamsati asya, kalau dihiasi dengan 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama, imamun adilun. Kata Sayyidina Ali, yang pertama, sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah tempat akan indah kalau misalnya pertama pemimpinnya orang adil. Adil. Takmir kalau misalnya ketuanya adil, indah. Pak RT, Pak RW kalau adil, warganya pasti senang, pasti mendoakan, pasti memuji. Coba kalau nggak adil, kepala KUA nggak adil, pasti dibenci oleh masyarakatnya. Sekolah, kampus, bupati, wali kota kalau adil pasti disenangi oleh rakyatnya, oleh warganya. Tapi sebaliknya kalau tidak adil pasti menjadi rasanan, menjadi pembicaraan. Ini yang pertama. Jadi kehidupan akan indah kalau misalnya pemimpinnya adil. Seorang bapak juga adil dalam rumah tangganya, istrinya pasti senang. Anak-anaknya tidak merasa dibeda-bedakan, entah itu anak tiri maupun anak sendiri, kalau adil. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, dunia akan indah kalau misalnya ada alimun amilun, orang yang pintar, orang yang pandai tapi mengamalkan ilmunya. Jadi ilmunya diamalkan, dipraktekkan, dikerjakan, tidak hanya untuk menjadi bahan perdebatan kesana kemari, hanya berdebat, nyari menang-menangan. Pintar dalam masalah pembangunan, ia membantu orang lain bagaimana cara membangun yang baik. Di masjid ada kran yang patah, karena pintar ia mencari cara bagaimana kran itu bisa diperbaiki misalnya. Tempat wudhu tidak baik lalu kemudian bisa diperbaiki. Jadi ilmunya dipraktekkan. Kalau ini ada di tengah-tengah masyarakat, orang pasti senang. Oh, ada itu, nanti pasti beres. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dunia itu akan indah juga kalau misalnya ada doaul masakin, doanya orang-orang miskin. Di sebuah komunitas tidak mungkin semuanya kaya. Ada yang kaya benar, ada yang kaya raya, ada yang setengah kaya, tapi juga ada yang miskin, bahkan ada yang fakir. Jadi orang-orang miskin itu adalah bagian dari masyarakat. Ketika berdoa dengan tulus kepada Allah, doanya akan dikabulkan. Maka oleh karena itu kita harus memperhatikan orang-orang yang miskin itu, supaya bisa mendoakan masyarakatnya menjadi baik. Nah, bagi yang merasa miskin juga harus berusaha bagaimana berdoa dengan doa yang bisa membangun masyarakatnya menjadi lebih baik. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kata Sayyidina Ali, amanatut tujar,
Jadi sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah tempat akan indah kalau para pelaku ekonomi, para pedagang, para produsen amanah gitu. Maksudnya bagaimana? Dia berdagang, dia menghasilkan barang, dia menjual tapi amanah gitu. Jangan kemudian yang dijual justru mematikan orang, merusak orang lain. Pada masa Rasulullah jalan-jalan beserta para sahabat ke pasar. Lalu ada orang jual makanan yang hangat ditaruh di atas, sementara di dalam itu sudah busuk, sudah basi. Maka Rasulullah bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu seperti ini bukan termasuk golongan aku. Ya kita lihatlah banyak nih. Beberapa waktu yang lalu ada orang jual beras palsu terbuat dari plastik. Itu kalau dimakan kan suatu saat membuat orang rusak badannya. Bawang juga palsu. Minuman-minuman yang kalau diminum dengan waktu yang lama ginjal menjadi bocor, jantung menjadi rusak. Enggak, palsu juga. Cabai merah palsu, bawang palsu, telur palsu. Enggak. Nah ini kan namanya tidak amanah. Mestinya menghasilkan sesuatu yang membuat orang lain sehat, justru merusak. Jadi amanatut tujar. Kalau para pelaku ekonomi, para pengusaha, para pedagang adil, jujur, amanah gitu, insya Allah kehidupan tenang. Seperti di Masjid Fathul Bayan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dunia akan indah kalau misalnya ada sakhawatul aghniya, yaitu orang-orang kaya yang dermawan. Orang kaya punya harta, punya penghasilan, tapi dermawan. Pasti disenangi tetangganya kalau kaya, dermawan, suka memberi, suka mengantarkan makanan, suka berbagi, pasti disenangi. Coba kalau misalnya kaya, pelit, wah itu menjadi ancaman, tetangganya nggak senang gitu. Kalau perlu kalau ada maling, mau pak, mau naik nggak bisa, ini pinjam tangga punya saya. Karena pelit. Tapi kalau nggak pelit itu, biar pulang mudik misalnya boleh mudik kemana, ke Madura apa ke Jawa Barat itu, Pak nggak usah dikunci rumahnya. Wah jangan, oh nggak apa-apa, aman, Bapak orang baik, nanti kami akan jaga. Karena menjadi orang yang sakhawah atau menjadi orang yang dermawan. Kata Pak Kiai Suyadi, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Ya, kalau sudah memberi, insya Allah akan dijaga oleh tetangganya. 5 hal ini, pertama adalah imam yang adil. Kemudian yang kedua, orang-orang pandai, orang-orang pintar yang mau mempraktekkan ilmunya. Yang ketiga, orang-orang miskin yang senantiasa berdoa kepada Allah, mendoakan dirinya, mendoakan tetangganya, mendoakan masyarakatnya menjadi tenang dan tentram. Yang keempat adalah para pelaku ekonomi, pengusaha, pedagang, produsen, amanah. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang kaya yang selalu memberi. Bapak Ibu sekalian, kami dari KUA Kondomanan, insya Allah ke depan KUA itu tidak hanya menjadi kantor urusan asmara. Ke depan KUA itu mau direvitalisasi. Insya Allah besok ke depan itu akan menjadi pusat
pengembangan ekonomi umat melalui zakat dan zakat, wakaf dan sebagainya. Yang kedua, nanti akan menjadi pusat konsultasi penyelesaian masalah-masalah keluarga. Jadi tidak hanya masalah nikah saja, tapi ke depan setelah nikah itu juga ada tindak lanjutnya. Ada masalah nanti bisa konsultasi ke KUA. Yang terakhir nanti akan menjadi sentra moderasi beragama. Ya, nanti kita bisa mengayomi supaya antara agama yang satu dan yang lain tidak timbul konflik dan sebagainya. Dan beberapa hal lagi. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang tidak pas, tidak berkenan selama kami di KUA Temanan, mohon masukan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.